Oh iya bener, ada benernya juga. Ini aku setuju dengan kata-kata beliau yang ini ya. Melihat Indonesia tidak boleh atau tidak bisa sama dengan melihat Malaysia. Sama halnya melihat Malaysia dengan Singapura. Karena Singapura hanya sebuah bandar atau kota. Dengan demikian, mengelola sebuah negara yang kecil lebih mudah dibandingkan mengelola sebuah negara yang besar, kata Mahathir Mohamad ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih ya. Ada saya di sini Cak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So, seperti yang kalian tahu, kalau kemarin-kemarin video Cak Lonjong ini penuh dengan hiburan, penuh dengan sesuatu hal yang lucu, yang lawak, yang tentunya kira-kira bolehlah ya menghibur suasana hati kawan-kawan yang mungkin sedang sedih, yang sedang gelisah, yang sedang galau. Dan intinya video-video Cak Lonjong yang kemarin itu just joke guys ya, tidak perlu diambil serius karena niatnya saya itu hanyalah bercanda saja ya. Tetapi kalau memang tidak ada yang suka atau mungkin tersinggung ya dengan joke saya, dengan cara berkomedi saya, ya sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan di video ini kita akan sedikit belajar tentang sejarah guys ya. Dan kebetulan memang ada beberapa kawan-kawan juga yang sebenarnya sudah lama untuk merequest salah satu video dari channel pegawai jalanan guys. Tetapi berhubung karena saya tengah sibuk dan juga banyak request ya, yang tentunya dari teman-teman lah ya, banyak request, akhirnya baru di video ini boleh saya tuh naikkan guys ya. Kalau korang belum tahu, ini adalah salah satu channel sahabat saya guys ya. Beliau berasal dari Indonesia dan kebetulan ada salah satu video menarik ya, yang sepertinya boleh lah ya kalau sekali-kali kita belajar tentang sejarah guys ya. Nah, oke, kita buka sebentar ya. Nah, ini dia guys ya videonya, yaitu adalah jasa Pak Harto atau Bapak Soeharto kepada Malaysia ya. Negara jiran atau negeri jiran ini sangat hormat, dan inilah bukti-buktinya. Nah, dan mungkin kalau kalian mengikuti video saya yang sebelum-sebelumnya ya, beberapa minggu yang lalu saya pernah mereaction video dari Kapten Riz ya, bahwasanya ada channel-channel dari Indonesia ini tidak semuanya itu mengarut. Nah, tidak semuanya mengarut, tidak semuanya menerangkan berita hoax, dan tidak semuanya mengutip berita-berita yang sukanya provokasi antara kedua negara. Salah satunya adalah pegawai jalanan guys ya. Beliau, seperti yang saya katakan, beliau berasal asli dari Indonesia. Oke, kita akan belajar sejarah dulu guys ya untuk di video ini. Tetapi sebelum itu, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu ya. Jangan lupa sholat dulu. Oke, kita langsung saja tengok videonya seperti apa. Oke, kisah Malaysia menghormati Pak Soeharto. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Tonton sampai selesai agar tidak salah paham, siapkan mental dan kopi. Wah, tentu kopi sudah saya siapkan dari tadi. Kopi ya, agar bisa konsentrasi sehingga tidak salah paham dalam mengambil kesimpulan. Oke, siap. Ngopi dulu guys, siapkan kopi juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selamat menonton. Pegawai jalanan. Indonesia dan Malaysia ibarat kakak dengan adik yang sering bertengkar satu sama lainnya. Akan tetapi pertengkaran saudara biasanya hanya sesaat saja. Bahkan jika salah satu diusik oleh negara lain,
maka yang satunya lagi akan merasa jengkel. Betul. Ini contohnya. Bahkan netizen Indonesia sering mengatakan, hanya Indonesia yang boleh mengganggu Malaysia. Seperti saat terjadi singgungan antara Israel dan Malaysia beberapa bulan yang lalu, Israel sempat mengeluarkan ancaman terhadap negara jiran kita, Malaysia. Akan tetapi netizen Indonesia yang biasanya ribut bergaduh dengan netizen Malaysia, tanpa diduga-duga beramai-ramai membela Malaysia dengan bersemangat. Yes. Sebagai negara bertetangga, hubungan Indonesia dan Malaysia sering panas dingin. Dulu Presiden Soekarno mengobarkan perang gerilya dengan Malaysia pada periode tahun 1963 dengan slogan Ganyang Malaysia. Karena Bung Karno menganggap Malaysia adalah negara boneka bentukan Inggris yang akan sangat mengganggu kawasan Asia Tenggara. Namun setelah Soekarno jatuh, Soeharto tak berniat melanjutkan peperangan itu karena Pak Harto lebih melihat permasalahan dalam negeri yang saat itu sedang merat-marit ekonominya. Inflasi tidak terkendali, bahan-bahan makanan pokok melambung tinggi harganya, dan rakyat menjerit karena mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian Presiden Soeharto secara perlahan menggagas perdamaian antara kedua negara serumpun tersebut. Malaysia menyambut dengan sangat baik uluran perdamaian Indonesia. Wih, di sini menandatangani persetujuan Bangkok tampak Jenderal Soeharto, dan ini di tanggal 11 Agustus tahun 1966 ya. Dengan sangat baik uluran perdamaian Indonesia. Kala itu Malaysia pun kewalahan menghadapi gerilyawan Kalimantan yang sebenarnya merupakan pasukan elit TNI. Malaysia bahkan sampai meminta bantuan pada pasukan elit Inggris dan negara persemakmuran Inggris lainnya. Oke. Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir bin Mohamad kemudian menjadi sahabat Soeharto. Iya, Dia memuji betul. kepemimpinan Soeharto yang berwibawa dan disegani tersebut. Kala itu Malaysia sangat menghormati Indonesia. Saya merasa terhormat dapat diterima Pak Harto sebagai sahabat, kenang Mahathir dalam buku Pak Harto The Untold Stories, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Dalam video kali ini akan kami paparkan beberapa cerita penghormatan Malaysia untuk Presiden Soeharto, karena melalui beliaulah persahabatan negara serumpun ini dapat terwujud. Mari kita simak pemaparannya dalam video berikut ini. Oke. Kampung Soeharto di Malaysia. Oh, Velda Soeharto. Nah, Kampung oke. Soeharto semula bernama Sungai Dusun. Perubahan nama tersebut setelah kunjungan Presiden Soeharto bersama Ibu Siti Hartinah Soeharto yang disambut Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak pada tanggal 18 Maret tahun 1971. Presiden Soeharto mengunjungi kawasan tersebut adalah untuk melihat keberhasilan perkebunan kelapa sawit. Lebih dari itu, kunjungan tersebut merupakan momentum adanya normalisasi hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Malaysia. Seperti diketahui pada era tahun 1960-an, hubungan Indonesia-Malaysia tidak harmonis. Kampung Soeharto yang terletak di Hulu Selangor. Kejap, aku kok salah fokus. Aku kok nggak fokus yang ini ya. Sita modal Inggris, gantung si tengku. Ya Allah, kok begitu sih? Kampung Soeharto yang terletak di Hulu Selangor merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah utara Selangor. Secara geografis, Hulu Selangor berada di sebelah utara Lembah Klang dengan luas sekitar 2.900 hektar. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya mencapai 178.500 jiwa. Penduduk Kampung Soeharto terdiri dari etnis Melayu, Jawa, Banjar, dan India. Tidak mengherankan apabila penduduk Kampung Soeharto ada yang berasal dari Pulau Jawa dan telah bermukim sejak tahun 1960-an. Oke. Perubahan nama dari Sungai Dusun menjadi Kampung Soeharto adalah untuk mengenang kunjungan tersebut. Menariknya, seluruh fasilitas umum di Kampung Soeharto dinamakan pula Soeharto. Wih. Seperti sekolah-sekolah dinamakan Soeharto, begitu pula poliklinik atau puskesmas dinamakan Soeharto. Kampung ini dirubah namanya menjadi Kampung Soeharto atau Velda Soeharto untuk menghormati Presiden kedua Republik Indonesia. Kunjungan Soeharto ke Selangor tersebut sekaligus mencairkan hubungan Indonesia-Malaysia yang sempat tegang akibat konfrontasi Ganyang Malaysia yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Pada pertemuan yang berlangsung sekitar tahun 1970-an, Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri Malaysia sempat berdialog dengan Presiden Soeharto mengenai Selat Malaka. Namun secara tiba-tiba, Tunku Abdul Rahman melontarkan sebuah pernyataan berupa pujian yang ditujukan untuk Presiden Soeharto.
Seorang yang benar-benar sungguh-sungguh, puji Tunku Abdul Rahman. Kala itu Tunku Abdul Rahman memuji Soeharto karena komitmennya mewujudkan perdamaian antara Indonesia dan Malaysia. Ini ya, beliau. Menurutnya, Soeharto berperan besar untuk mengembangkan hubungan baik kedua belah negara. Sampai saat ini, hubungan baik itu tetap terjaga dan diteruskan oleh pemimpin kedua belah pihak dari masing-masing negara. Iya. Berbicara tentang Velda Soeharto, guys, kira-kira ada nggak di sini yang berasal dari Velda Soeharto ya? Mungkin boleh berkomentar atau mungkin pernah mengunjungi Velda Soeharto, silakan berkomentar, guys ya. Menghormati Pak Harto sebagai pemimpin ASEAN. Wow. Pujian ini dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Mahathir Mohamad. Menurut Mahathir, Presiden Soeharto sangat disegani para pemimpin di ASEAN. Indonesia kala itu memegang peranan penting di Asia Tenggara. Di ASEAN, Pak Harto memainkan peran yang sangat penting. Para pemimpin negara ASEAN mendudukan Pak Harto sebagai orang tua. Kejatuhan Pak Harto merupakan kerugian yang besar di Asia Tenggara, karena beliau sangat dihormati oleh para pemimpin ASEAN lainnya. Kenang Mahathir dalam buku Pak Harto The Untold Stories, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Indonesia pun digelari Big Brother di ASEAN. Mereka sering menunjuk Indonesia untuk menjadi penengah bila ada konflik di antara anggota ASEAN. Indonesia lebih jaya dari Malaysia. Saat Presiden Soeharto berkuasa, Perdana Menteri Mahathir Mohamad tak pernah meremehkan Indonesia. Dia membenarkan infrastruktur di Malaysia lebih maju. Tetapi itu disebabkan karena wilayah Malaysia yang jauh lebih kecil. Kita tidak boleh membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak pulau, jumlah penduduk yang besar, dan suku-suku yang dimiliki. Sedangkan Malaysia adalah negara kecil sehingga lebih mudah kami mengurus sesuatu. Jadi kejayaan Pak Harto lebih besar dibandingkan kejayaan di Malaysia. Kenang Mahathir di buku Pak Harto The Untold Stories, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Oke, ini terlepas kita berbicara tentang masalah politik, guys ya. Jadi kesimpulannya, ini menurut saya sendiri ya, berarti beliau ini benar-benar sangat rendah hati, guys ya. Beliau sangat rendah hati sampai bisa menyimpulkan berkata-kata seperti ini ya. Ini luar biasa sih ya. Oke, kita lanjut lagi. Begitu pula dengan Singapura, yang merupakan negara paling maju di Asia Tenggara. Mahathir menilai Singapura hanyalah negara kota. Melihat Indonesia tidak bisa sama dengan melihat Malaysia. Sama halnya melihat Malaysia dengan Singapura, karena Singapura hanya sebuah bandar. Dengan demikian, mengelola sebuah negara yang kecil jauh lebih mudah dibandingkan mengelola sebuah negara yang besar, kata Mahathir Mohamad. Oh iya bener, ada benernya juga. Ini aku setuju dengan kata-kata beliau yang ini ya. Melihat Indonesia tidak boleh atau tidak bisa sama dengan melihat Malaysia. Sama halnya melihat Malaysia dengan Singapura, karena Singapura hanya sebuah bandar atau kota. Dengan demikian, mengelola sebuah negara yang kecil lebih mudah dibandingkan mengelola sebuah negara yang besar, kata Mahathir Mohamad ya, atau Eyang Mahathir Mohamad. Eyang itu bukan kita merendahkan, bukan guys ya. Eyang itu adalah kakek, atau istilahnya itu orang yang dituakan, yang benar-benar dihormati. Itu istilah yang ada di Indonesia, Eyang itu ya. Eyang Mahathir Mohamad berkata seperti itu. Oke. Indonesia dan Malaysia satu bangsa. Ini aku setuju yang ini. Menurut mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Indonesia dan Malaysia adalah satu bangsa. Begitu juga Soeharto menganggap Indonesia dan Malaysia bersaudara. Pak Harto menganggap Malaysia sebagai bangsa yang serumpun. Begitu pula saya menempatkan Indonesia sebagai bangsa serumpun. Hanya karena sejarah yang membuat Indonesia dan Malaysia terpisahkan. Namun sesungguhnya kedua bangsa berasal dari satu bangsa. Yes. Di mana-mana dalam hubungan dua negara selalu ada konflik. Secara geografis Malaysia berada di tengah-tengah di antara 5 negara ASEAN lainnya. Dengan setiap negara, Malaysia memiliki masalah dengan Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Akan tetapi yang paling mudah diselesaikan adalah dengan Indonesia.
Jadi saya merasa berutang budi terhadap Indonesia dan Pak Harto. Puji Mahathir Mohamad. Maybe kalau aku boleh menambahkan ya. Jadi akan tetapi yang paling mudah diselesaikan adalah dengan Indonesia. Mungkin dikarenakan bahasa kita hampir sama guys ya. Jadi ya yang paling mudah itu adalah dengan Indonesia guys ya. Dan pernyataan dari Eyang Muhammad Mahathir ini sangat masuk akal, make sense, betul tak ya? Itulah beberapa cerita yang menyebutkan negara jiran terdekat kita menghormati Pak Harto. Dan akhirnya hubungan baik yang dirintis Pak Harto bertahan sampai hari ini dan masa-masa yang akan datang. Dengan hubungan baik itu, akhirnya kedua negara dapat memetik hasilnya dengan saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, militer, pendidikan dan lain sebagainya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Bulu romaku tuh meremang ketika tengok visual gambar seperti ini ya. Lalu latihan bersama-sama seperti ini. Nah ini ya. Background, tulisan ini ya. Malaysia, Indonesia. Nah, sebenarnya antara militer, antara pemerintahan ya, atau mungkin sesama Federasi Kepengurusan Bola Sepak, FIM dan juga PSSI sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya guys ya. Tapi aku yang heran kenapa ada beberapa pihak itu yang sekiranya selalu mencari-cari masalah yang sebenarnya tidak perlu diungkit-ungkit, tidak perlu dibahas-bahas lagi. Why? Itu ya. Luar biasa ini Bapak atau Eyang Mahathir Mohamad. Kalau tak silap, saya pernah tengok dalam suatu rancangan acara Mata Najwa itu ketika Najwa Shihab datang ke Kuala Lumpur ya. Mahathir Mohamad ini pernah bercerita sampai menitikkan air mata bahwasanya Presiden Soeharto itu adalah salah satu kawan yang benar-benar terbaik yang pernah dikenal oleh Eyang atau Bapak Mahathir Mohamad. Itu ya, itu sampai sekarang masih terkenang itu di pikiran saya ya ketika saya menonton rancangan program Mata Najwa. So kalau menurut kalian sendiri bagaimana guys ya? Dan sepertinya saya harus pamit dulu dan saya minta maaf ya. Dan saya minta maaf ya bila ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya jika ada video yang menarik yang boleh kita reaction bersama-sama, langsung saja ya orang boleh follow Instagram dan juga Facebook saya. Dan akhirnya saya Cak Loncong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye.